Saudaraku, kisah Yesus dibaptis dalam Injil Markus adalah catatan mengenai baptisan Yesus yang paling singkat jika dibandingkan dengan catatan Injil yang lain. Namun catatan yang sangat singkat itu justru membuat pesan Markus menjadi sangat jelas dan tajam. Pesan apakah itu? Pesan bahwa Allah Tritunggal sedang bertindak. Ya, Allah Tritunggal sedang beraksi menggenapi karya penebusannya. Langit terkoyak, atau lebih tepatnya langit dikoyak oleh Allah, dan Yesus Sang Firman yang kekal melangkah turun, berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang Bapa yang kekal mengutus anaknya yang dikasihi dan berkenan kepadanya untuk menanggung murka Allah atas keberdosaan manusia, agar manusia dapat kembali berkenan di hadapan Allah. Allah Roh Kudus menguasai dan menopang Yesus untuk menggenapi karya penebusan itu. Inilah Injil itu. Inilah kabar baik menurut Markus, yaitu Allah Tritunggal tidak tinggal diam. Allah Tritunggal tidak indifferent. Allah Tritunggal tidak membuang manusia berdosa dalam murkanya. Tetapi Allah Tritunggal aktif mengerjakan penebusan dan pemulihan bagi manusia yang telah memberontak, yang telah gagal dan berada di bawah murka Allah. Allah Tritunggal bertindak untuk memulihkan keterpisahan manusia berdosa dengan dirinya. Allah Tritunggal beraksi untuk mendamaikan dan memperbaiki relasi manusia yang berdosa dengan Dia yang kudus. Saudaraku, inilah kabar baik itu. Allah bertindak. Saudara, menarik sekali dan saya kira tidak kebetulan kalau kita melihat Markus 15 ayat 38. Di situ Markus mencatat bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah, terkoyak, robek menjadi dua dari atas ke bawah. Gambaran yang sama saya kira dengan langit yang koyak. Dan saya tidak tahu apakah saudara memperhatikan detail ini. Tabir bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, tabir yang memisahkan tempat kehadiran Allah dengan tempat umat berkumpul itu terbelah dan robek dari atas ke bawah. Pernahkah saudara bertanya mengapa robeknya tabir itu harus dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas? Robeknya tabir dari atas ke bawah mengindikasikan bahwa pihak yang merobek pemisah itu adalah pihak yang di atas, atau Allah lah yang sedang merobek tabir itu. Sebuah gambaran bahwa kematian Kristus adalah sebuah tindakan aktif dari pihak Allah untuk merobohkan pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Tindakan aktif dari Allah untuk memulihkan manusia berdosa ke dalam relasi yang benar dengan Dia. Inilah Injil itu. Saudaraku, setidaknya ada dua implikasi yang jelas dari tindakan Allah ini. Yaitu yang pertama, melalui tindakannya ini, Allah sedang membuka kembali akses agar engkau dan saya dapat kembali mendekat pada Dia. Allah mengundang dan mengizinkan kita untuk datang, berseru, mengadu, berbincang, mendengar Dia kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah merangkul engkau dan saya untuk hidup sebagai sahabatnya, kekasihnya, dan anaknya yang senantiasa hidup dalam keterhubungan dan keintiman dengan Dia. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah kita meresponi tindakan Allah itu dengan kerinduan untuk terus-menerus hidup dalam keterhubungan dengan Dia? Adakah kita senantiasa merindukan Dia, berbincang, mendengar, berseru, dan mengadu kepadanya? Adakah kita mempedulikan dan mengingat Dia dalam keseharian kita? Adakah kita memperlakukan Dia sebagai kekasih Bapa dan Tuhan kita? Jangan-jangan Ia lebih banyak terabaikan dan terlupakan oleh kita. Jangan-jangan Ia lebih banyak dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh kita dan kemudian dicampakkan ketika kita tidak membutuhkannya. Saudaraku,
bagaimanakah engkau berespon terhadap tindakan Allah ini? Yang kedua, melalui tindakannya Allah sesungguhnya sedang membuka kembali akses untuk masuk, menguasai dan memakai seluruh hidup kita menurut kehendaknya dan bagi kemuliaannya. Tindakan Allah memulihkan kita yang berdosa berbicara tentang tindakan Allah mengembalikan kita pada desainnya yang semula, yaitu menjadi alat di tangannya untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Desain inilah yang ditolak oleh manusia pertama dalam kejatuhan, dan desain ini juga yang terus-menerus ditolak oleh manusia dari zaman ke zaman. Manusia mau mengatur hidupnya sendiri, hidup bagi agenda dan kesenangannya sendiri. Dan tindakan Allah memulihkan kita menjadi semacam restart agar kita kembali membuka pintu selebar-lebarnya bagi Allah untuk berkarya dalam diri kita. Membuka pintu selebar-lebarnya agar Allah dapat memakai segenap diri kita, suka maupun duka kita, kegagalan maupun keberhasilan kita, kekuatan maupun kelemahan kita, karunia kita, waktu kita, tenaga kita, masa depan kita, segenap hidup kita bagi kesenangan dan kehendaknya. Saudaraku, apakah Allah yang bertindak memulihkan hidup kita itu hari ini kita bebaskan untuk bertindak sekehendak hatinya dalam hidup kita? Atau jangan-jangan engkau dan saya masih menjadi tuan atas hidup kita sendiri? Saudaraku, Allah sedang bertindak. Bagaimana engkau mau meresponi tindakannya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.